Mendengar itu, Tuan Suci Yao Guang terkejut dan berkata, "Apa? Warisan Permaisuri Agung Taiyin Liuli? Kamu benar-benar memberikan warisan ini kepada murid-muridmu?" Tuan Istana menjawab, "Bukannya aku mengajarkannya kepada muridku, tetapi muridku memiliki tubuh Dewa Es dan Salju. Permaisuri Agung Lunar Glazed Delais yang memilihnya. Seperti yang Anda tahu, alasan mengapa saya bisa menjadi Raja Suci adalah karena perlindungan warisannya." Lalu Master Istana Guanghan menoleh ke Qin Chen dan berkata dengan ringan, "Jadi Anda tidak perlu khawatir, apa yang akan saya lakukan dengan orang kepercayaan Anda." Tuan Suci Yao Guang tentu tahu itu. Tuan Suci Yao Guang melirik Tuan Istana Guanghan dengan curiga. Sebenarnya, Tuan Istana Guanghan selalu bangga dan tidak perlu menjelaskan kepada Qin Chen, tapi sekarang, dia selalu merasa bahwa sikap Tuan Istana Guanghan terhadap Qin Chen tampak sedikit istimewa. Tuan Suci Yao Guang mengangguk dan berkata, "Qin Chen, kamu benar-benar tidak perlu khawatir. Tuan Istana Guanghan tidak akan menipumu masalah warisan permaisuri tertinggi dari Glasir Lunar Gelais, karena dia sendiri adalah keturunan dari permaisuri kuno." Ucap Pak Menteri. Dengan jaminan dari Guru Suci Yao Guang, Qin Chen menghela nafas lega. Meskipun hanya satu di antara Qiansu atau Ruyue yang bisa dilihat, selama dia melihatnya, Qin Chen bisa merasa lega. Qin Chen berkata, "Tubuh Dewa Es dan Salju seharusnya adalah Qiansu." Tuan Istana Guanghan juga minta untuk menjelaskannya. Ucap Qin Chen membungkuk. "Ini sangat sederhana," jawab Palace Master Guanghan berkata dengan ringan, "Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama, jika Anda bisa berada di pengadilan surgawi ini, biarkan Istana Guanghan menjadi terkenal dan menjadi pemenang. Saya tidak akan menghalangi hal-hal antara Anda dan dua murid saya. Opsi kedua, untuk muridku yang lain, juga sedang memperbaiki rantai di Tanah Suci Danau Giok di rumah Guanghanku. Tanah Suci Danau Giok terletak di Guanghan Magic Array ke-33 Guanghan Mansion saya. Anda adalah putra surgawi, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, selama Anda berhasil menembusnya dan menemukan teman Anda, saya secara alami tidak akan mencegah Anda untuk bertemu. Tapi, aku harus mengingatkanmu bahwa 33 lapisan formasi ilusi Guanghan, dengan lautan ilusi yang tak berujung, dapat melenyapkan kehendak. Ini adalah formasi penjaga Guanghan Mansion saya. Bahkan jika Tuan dari Sage Surgawi yang terlambat memasukinya, juga akan tenggelam, apa Anda berani?" Ucap Palace Master Guanghan menatap Qin Chen. Suasana di aula tiba-tiba menjadi padat. Holy Lord Yao Guang juga memandang Qin Chen dengan ekspresi yang sangat serius. "Aku memilih yang kedua," jawab Qin Chen tersenyum tipis tanpa ragu-ragu. Tidak ada banyak waktu tersisa. Sebelum memasuki ujian surga, dia harus tahu bagaimana keadaan Qiansu dan Ruyu sekarang. Jika tidak, dia tidak akan merasa nyaman. Palace Master Guanghan berdiri dan menatap mata Qin Chen. Tidak ada keraguan di mata Qin Chen. Dia mengangguk dan berkata, "Sangat bagus." Master Istana Guanghan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, Qin Chen bertabur bunga. Sesaat kemudian, dia sudah sampai di depan sebuah gedung megah. Setelah gedung itu, ada ruang berkabut dengan segala macam keindahan yang mekar di dalamnya. Di alun-alun, sekelompok murid dari Guanghan Mansion duduk bersila, memperbaiki rantai di sana, dan ada sosok penguasa di akhir periode Tiansheng yang menjelaskan dan menunjuk semua orang. Tiba-tiba, ada bunga di depan semua orang, dan tiga sosok tiba-tiba muncul di seluruh alun-alun. "Tuan Istana," ucap semua murid di lapangan tiba-tiba berdiri dan memberi hormat. Pada saat yang sama, mata semua orang tertuju pada Lord Yao Guang dan Qin Chen, dan mereka diam-diam terkejut. Semua orang dengan jelas merasakan gerakan yang disebabkan oleh penguasa cahaya, dan secara alami tahu bahwa orang di depannya adalah Menteri Pekerjaan Guanghan Futian. Seperti penguasa istana, dia adalah orang kuat dari level Guru Suci, dan pemuda di sebelahnya seharusnya adalah Tianjiao teratas dari Tiangong, atau keturunan menteri.
Tapi apa yang mereka lakukan di Aula Guanghan? Seorang penguasa tahap Sein akhir segera menyambutnya dan berkata, saya tidak tahu apa yang harus diperintahkan oleh Tuan Istana. Suyong, kamu pergi untuk membuka arai bayangan Guanghan dan biarkan anak ini masuk. Ucap Tuan Istana Guanghan berkata dengan ringan. Mendengar itu, semua murid yang hadir terkejut. Kedalaman formasi ilusi Guanghan Surgawi ke-33 adalah area terlarang untuk inti istana Lord Guanghan. Ada banyak tempat berharga di dalamnya, dan bahkan satu-satunya urat suci Dewa Suci di istana Guanghan. Dikuburkan di tanah terlarang dalam susunan iblis Guanghan ini, secara umum, kecuali penguasa istana, hanya orang-orang kudus istana Guanghan yang memenuhi syarat untuk memasukinya dan menerima rantai warisan. Mengapa murid Tianzuo ini juga akan memasukinya? Mungkinkah Tianzuo dan Guanghan Mansion mencapai kesepakatan untuk mengizinkan orang-orang Tianzuo memasuki tanah suci Yaoqi dan alam rahasia lainnya untuk warisan? Fikir banyak murid menebak. Kemudian orang tua itu melangkah maju dan memicu pengekangan. Tiba-tiba, sebuah pintu masuk muncul di kabut di depannya. Apakah kamu bisa melihat kekasihmu? Dia sedang memperbaiki rantai di tanah suci Danau Giok. Selama Anda masuk, Anda dapat melihatnya, tetapi tidak ada yang akan memandu Anda. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini. Ucap Palace Master Guanghan berkata dengan ringan. Begitu suaranya jatuh, seluruh istana Guanghan mendidih, dan banyak murid di alun-alun memandang Qin Chen dengan kaget. Mereka semua adalah wanita yang lembut, mata mereka melebar karena terkejut. Ternyata putra ini tidak untuk menerima warisan, tetapi untuk bertemu dengan murid yang terjaga keamanannya dari Tuan Istana di Tanah Suci Danau Giok, yang ingin menerobos jajaran fantasi dingin yang luas dari surga ke-33. Tiba-tiba, semua murid tidak bisa membantu tetapi berbicara tentang keterkejutan di hati mereka. Kamu masih memiliki kesempatan terakhir sekarang. Masih ada waktu untuk mundur. Ucap Master Guanghan sebelum arai ilusi 33 surga dibuka. Qin Chen tidak menjawab, hanya langkah kaki tegas yang menanggapinya. Qin Chen melangkah keluar selangkah demi selangkah. Bersenandung, seluruh sosoknya telah memasuki kabut dan menghilang. Kamu memiliki keberanian, tetapi sayangnya, jika kamu ingin melewati ilusi surga ke-33 dengan aman, kamu tidak bisa hanya memiliki keberanian. Ucap Tuan Istana Guanghan berkata dengan dingin, dan kemudian berbalik untuk melihat Na Suyong. Lalu berkata, Suyong, jika Qin Chen mati dalam barisan iblis, kamu akan mengeluarkan tubuhnya. Jika dia tidak mati, tidak peduli apa yang terjadi di dalam, Anda tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Perintah Master Guanghan. Ya Tuan Istana. Jawab Suyong dengan hormat. Kemudian di depan matanya, tirai spiritual tiba-tiba muncul. Apa yang ditampilkan di tirai spiritual adalah peta dari seluruh arai ilusi iblis surgawi ke-33, dan di atas tirai spiritual, ada titik cahaya. Titik cahaya ini mewakili nafas kehidupan Qin Chen. Ini adalah tirai spiritual pemantauan dari formasi ilusi Guanghan surgawi ke-33. Jika titik cahaya mati, itu berarti kehidupan Qin Chen telah menghilang. Suyong dapat pergi ke tempat di mana titik cahaya menghilang untuk mengeluarkan tubuh Qin Chen, dan selama titik cahaya itu tetap ada, tidak peduli apa yang dilakukan Qin Chen atau kemana dia pergi. Dia tidak bisa mengontrol tempat manapun. Setelah menginstruksikan semua ini, Tuan Istana Guanghan membawa Tuan Suci Yao Guang dan kembali ke istana. Tuan Suci Yao Guang, apakah Anda khawatir tentang murid Anda? Di atas tahta aula utama, Master Istana Guanghan kembali acuh tak acuh dan berkata dengan tenang. Tuan Suci Yao Guang tersenyum sedikit dan menjawab. Kamu mungkin tidak tahu kekuatannya, jadi kamu pikir tidak mungkin baginya untuk menemukan muridmu di lapisan ke-33 ilusi Guanghan, tapi aku cukup percaya padanya. Mata Lord Guanghan Palace memadat. Tuan Suci Yao Guang mengetahui aspek menakutkan dari ilusi 33 surga Guanghan, jadi dia begitu percaya diri. Mungkin Anda tidak tahu catatan Qin Chen, itu saja,
Saya datang kali ini terutama untuk uji coba surga ini, dan Qin Chen ini adalah kartu truf dari Tiangong saya. Karena saya ingin bekerja sama, saya tidak akan merahasiakannya. Anak ini memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Segera setelah dia memasuki Tiangong saya, dia mengalahkan penerus Qi Xiang Wudi dari divisi pemurnian saya. Potensinya tidak terbatas, dan dia diharapkan menjadi guru suci di masa depan. Ucap Lord You Guang. Apa? Dia mengalahkan Xiang Wudi. Mata Lord Guanghan Palace berkedip lalu melanjutkan, jika tuan istana ini benar, putra ini seharusnya hanya di basis kultivasi puncak tahap awal sage surgawi. Xiang Wudi itu telah menjadi sage surgawi puncak jangka menengah. Seorang yang berpengalaman akankah dikalahkan olehnya? Tanya Master Guanghan sedikit tidak percaya. Kalau tidak, mengapa aku sangat menghargainya? Jawab Tuan Suci Yao Guang mengangguk dan tersenyum. Tuan Istana Guanghan menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika anak ini sangat berbakat, mampu mengalahkan Xiang Wudi, dan memiliki bakat melawan langit, tidak cukup bagi Tuan Cahaya Suci untuk datang untuknya secara pribadi. Kemungkinan menjadi Master Guru Suci kurang dari 1 dalam 10.000. Pasti ada alasan lain, ucap Tuan Istana. Terlalu sulit untuk menjadi Holy Lord. Oleh karena itu, Tuan Istana Guanghan tidak percaya bahwa Tuan Suci Yao Guang begitu memperhatikan Qin Chen karena bakatnya. Yao Guang berkata, Tuan Istana Guanghan memang Tuan Istana Guanghan. Guru Suci Yao Guang tertawa. Jika Anda membiarkannya pergi, memang benar bahwa dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Qin Chen sekarang, hanya ada 1 dari 10.000 kemungkinan untuk menjadi orang suci. Tetapi jika dia juga masuk ke lantai 9 menara suci kuno, bagaimana dengan lapisan ke-10 dari surga ke-12 dari susunan suci? Jawab Master You Guang. Apa? Lantai 9 menara suci kuno. Mata Palace Master Guanghan memadat, jika saya ingat dengan benar, menara suci kuno tempat Anda bekerja adalah harta paling menakutkan dari menara suci teratas. Dikabarkan bahwa Anda hanya perlu masuk tingkat 9, maka memiliki kemungkinan 1% untuk menjadi guru suci. Dengan 1%, ini sudah merupakan angka yang menantang langit, dan 1 dari 100 lahir, bahkan putra suci di sebuah mansion besar tidak akan bisa memperolehnya. Ya, dalam sejarah pekerjaanku, setiap Tianjiao yang dapat menembus lantai 9 menara suci kuno memiliki peluang 1% untuk menjadi guru suci. Sayangnya, Qin Chen tidak lulus penilaian lantai 9, jika tidak, ia akan mendapatkan kemungkinan lebih dari 10%. Selama itu tidak jatuh, hampir ada peluang 50% untuk menjadi Holy Lord. Pada saat itu, markas harus sangat memperhatikannya, dan bahkan di Menrace akan mengirim orang untuk membunuh ketika mereka mendapat berita. Ucap Tuan Suci Yao Guang menggelengkan kepalanya. Dia sekarang diturunkan ke Guanghan Mansion. Hanya dengan membuat pencapaian besar dia dapat dipindahkan kembali ke markas utama, dan apa yang disebut membuat pencapaian besar termasuk mengkultivasi seorang Holy Lord. Sangat disayangkan bahwa Qin Chen tidak berhasil melewati lantai 9, jika tidak, dia telah membuat sebagian besar pujian, dan eksekutif kantor pusat pasti akan memperhatikannya. Tiba-tiba, Tuan Suci Yao Guang tampak menangkap sesuatu dengan tajam, dan alisnya curiga. Mungkinkah markas memperhatikan Qin Chen karena dia telah membobol lantai 9 menara suci kuno? Tapi ini tidak benar. Lantai 9 menara suci kuno saja seharusnya tidak cukup untuk menarik perhatian para eksekutif kantor pusat. Karena meskipun kemungkinan ini jarang terjadi, ada beberapa Tianjiao yang masuk ke lantai 9 selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak pernah mendengar bahwa markas akan sangat prihatin. Master Guanghan berkata, tidak heran kamu sangat menghargainya, tetapi Xiang Wudi juga putra santo teratas. Bahkan jika ditempatkan di antara banyak putra suci istana Guanghan saya, itu juga akan menempati peringkat terdepan. Namun bahkan jika Qin Chen menerobos ke lantai 9 menara suci kuno, seharusnya sulit untuk mengalahkan Xiang Wudi itu kan? Tanya Master Istana Guanghan mengerutkan kening lagi.
Master Yao Guang berkata, jika Qin Chen memperbaiki rantai itu selangkah demi selangkah, dia memang tidak akan bisa melakukannya, tetapi sebelum dia bergabung dengan Tian Gong, dia telah memasuki alam jiwa yang mati, menerobos reruntuhan kuno yang tandus, dan memperoleh warisan klan kuno, dan memadatkan tubuh kuno Dewa Sunyi. Jawab Tuan Suci Yao Guang tersenyum. Master Istana Guanghan mencibir, namun, tidak sesederhana itu untuk bertahan hidup dalam ilusi Guanghan Surgawi ke-33 saya. Bahkan jika aku dengan sengaja mengaktifkannya, itu sudah cukup untuk membunuh Tuan dari periode Santo akhir, sekarang semua tergantung pada murid Anda. Dan jika saya tidak salah, Anda bersedia membela Qin Chen, harus ada alasan lain kan? Cahaya kebijaksanaan melintas di mata istana Lord Guanghan. Memang, saya menghargai Qin Chen ini, tentu saja bukan hanya karena dia mengalahkan Xiang Wudi, tetapi juga karena alasan lain, tetapi ini adalah rahasia Tian Gong saya, jadi saya tidak bisa memberi tahu Anda. Jawab Yao Guang. Eksekutif kantor pusat prihatin dengan urusan Qin Chen, jadi tentu saja tidak mungkin bagi Tuan Yao Guang untuk memberi tahu Tuan Istana Guanghan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tanpa diduga, kamu masih tidak berperasaan seperti biasanya. Terakhir kali, murid saya telah jatuh banyak. Guanghan Mansion seharusnya juga menderita kerugian besar. Kali ini, Anda dan saya harus bergandengan tangan, jika tidak, saya takut itu akan mengulangi kesalahan yang sama, dan apakah kamu bersedia Qin Chen mati di sini? Ucap Master Yao Guang. Bukan begitu, tetapi dia sendiri yang meminta jalan ini. Semuanya tergantung pada takdirnya sendiri. Ucap Tuan Istana Guanghan berkata dengan dingin. Pada saat ini, Qin Chen sudah memasuki alam surgawi ke-33. Awalnya, area hantu Guanghan surgawi ke-33 adalah area paling terlarang di seluruh Istana Guanghan. Tapi begitu Qin Chen masuk, lautan tak terbatas muncul di depannya. Lautan luas meraung, memicu gelombang besar ribuan meter, dan mengalir ke arah Qin. Pada saat ini, Qin Chen tampaknya berada di lautan luas alam semesta. Gelombang besar bukanlah gelombang laut sederhana, tetapi gelombang spiritual yang luas, cukup untuk membunuh praktisi teratas. Berdiri dalam kehampaan ini, Qin Chen melihat ombak besar yang menyapu di depannya, dan merasa kecil tak berarti muncul dari lubuk hatinya. Tapi Qin Chen merasakan aliran gelombang besar ini dalam sekejap, dan mengerti bahwa ini adalah ilusi. Mata Qin Chen dingin, dan kemudian dengan keras, dia melawan gelombang besar. Dengan kekuatan jiwa Qin Chen saat ini, dia telah mencapai titik tulus, dan dia dapat mempertahankan ketenangan mutlak setiap saat. Kuncinya adalah dia yang telah memperbaiki teknik terlarang jiwa surgawi memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan bahkan dapat membentuk sangkar jiwa. Memenjarakan prajurit dengan level yang sama. Bagaimanapun, Qin Chen baru saja memasuki lapisan surga ke-33 dan ilusi dingin yang luas. Apa yang dia temui hanyalah ilusi pertama terluar. Jika bahkan ilusi pertama Qin Chen ini tidak bisa menerobos, bagaimana dia bisa sampai di sana? Qin Chen dalam bentuk listrik, dan langsung menembus gelombang besar itu. Tiba-tiba, gelombang besar yang tak terbatas menghilang seketika, dan apa yang muncul di hadapan Qin Chen adalah area terlarang yang megah. Kabut melonjak, dan ada sedikit bayangan dari gelombang besar. Aura suci surga dan bumi yang kuat melonjak antara langit dan bumi. Ini ternyata adalah aura urat suci kuno tingkat Saint Master, yang membuat orang mabuk, dan ada keinginan untuk tinggal di sini untuk memperbaiki rantai. Hehe, apakah ini ilusi kedua? Ini tidak cukup kuat, ucap Qin Chen tidak peduli sama sekali, matanya sekeras besi, dan dia tidak peduli tentang aura vena suci kuno dari tingkat Saint Master yang melonjak di sekitarnya. Dia terus bergerak maju. Tiba-tiba, aura suci surga dan bumi yang kaya di sekitarnya menghilang. Setelah melewati ilusi tingkat kedua, Qin Chen merasakan aura suci samar dari peringkat tinggi sage surgawi di sekitarnya. Sedikit mengangguk, ini hampir sama,
area terlarang dari Guanghan Mansion sedikit lebih kaya daripada miliknya sendiri. Rumah gua puncak langit tinggi. Ini normal. Sayangnya, ini masih ilusi. Qin Chen tersenyum sedikit dan terus bergerak maju. Dia acuh tak acuh terhadap aura dan pemandangan di sekitarnya. Kekuatan jiwanya terlalu kuat. Selain itu, dengan teknik menambal langit, dia bisa melihat semua kepalsuan, dan secara alami tahu apa yang benar dan apa yang salah. Namun, ini hanya tingkat kedua. Setelah itu, alam fantasi surgawi ke-33 akan menjadi semakin menakutkan. Bagaimana ilusi formasi yang menjaga area terlarang paling sentral di istana Guanghan ini bisa sederhana. Saat Qin Chen terus masuk, banyak taman obat spiritual dan sebagainya muncul di depan Qin Chen, tetapi semuanya diabaikan oleh Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen melihat tebing. Di tebing, ada aura Phoenix. Seorang wanita ramping berdiri di tebing, dikelilingi oleh cahaya pedang, merasakan Qin Chen mendekat dan membukanya dengan lembut. Dengan mata tertutup, itu seperti Jiruyu. Sao Chen, ucap wanita itu berkata dengan terkejut, air matanya mengalir tiba-tiba. Apakah ilusi ini ingin mempengaruhi saya? Hancurkan untukku, ucap Qin Chen berteriak dengan dingin, kesadarannya bergemuruh, dan dengan suara gemuruh, Jiruyu yang melonjak tiba-tiba menghilang, menghadirkan pemandangan aslinya. Itu memang gunung dengan banyak pohon dan bunga, tenang dan indah, satu-satunya hal yang tidak ada di sana adalah Jiruyu. Qin Chen menghela nafas. Adegan di depannya tampak nyata dan tampaknya telah meninggalkan ilusi, tetapi pada kenyataannya, Qin Chen sangat merasakan bahwa adegan di depannya masih dalam ilusi. Ini menyebabkan Qin Chen sedikit mengernyit. Alam fantasi surgawi ke-33 benar-benar terlalu kuat, dan ilusinya penuh dengan ilusi. Ini juga alasan mengapa ilusi surga ke-33 Guanghan dapat menyebabkan beberapa tuan sage surgawi puncak bisa tenggelam. Langit dan bumi bergerak, alam semesta tidak terbatas, dan seni asal memiliki sejarah panjang. Aturan waktu dan hidup selamanya. Ucap Qin Chen berbisik dan berkata dalam benaknya, teknik asal keluar, bergemuruh, mewakili asal-usul segala sesuatu, memungkinkan Qin Chen untuk melihat semua kepalsuan dan melihat pemandangan paling nyata. Hal yang paling menakutkan adalah aturan waktu Qin Chen. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, hanya waktu yang abadi. Di bawah aturan waktu Qin Chen, tidak mungkin ilusi apapun untuk sepenuhnya menjebaknya, kecuali bahkan waktu dapat berubah. Qin Chen mengoperasikan teknik terlarang jiwa surgawi, aturan waktu, diri sejati adalah satu, dunia berubah, hanya diri sejati yang tidak berubah. Dia terus bergerak maju, menerobos banyak rintangan ilusi. Di alun-alun di luar Guanghan, Su Yong dan banyak murid istana Guanghan melihat titik cahaya di tirai spiritual yang terus menembus ke area terlarang, dan mereka semua mengungkapkan cahaya yang mengejutkan. Ilusi tingkat ke-10, maka Qin Chen telah memasuki sepertiga dari area terlarang dengan begitu cepat, dan telah memasuki posisi ilusi tingkat ke-10. Bagaimana itu mungkin? Alam 33 surgawi sangat kuat, dengan ilusi di dalamnya. Sejauh yang saya tahu, bahkan beberapa penguasa mendiang sage surgawi tidak akan tahan. Qin Chen ini tidak terpengaruh sama sekali. Tian Jiao ini benar-benar mengerikan. Apakah keinginannya benar-benar kuat? Ucap banyak murid terkejut, menutupi mulut mereka, berkedip di mata mereka yang indah. Sedikit kejutan muncul di mata lelaki tua Su Yong. Bukan tidak mungkin bagi anak ini untuk menembus ilusi tingkat 10. Bagaimanapun, itu adalah arogan surgawi yang dibawa oleh penguasa surgawi dari pekerjaan surgawi. Tidak mungkin bagi kepala istana untuk membunuhnya secara langsung. Membidiknya dengan sengaja, tetapi meskipun demikian, kecepatan anak ini sangat berlebihan. Mata Su Yong berkedip dan berkata, sekarang, mari kita lihat sampai mana anak ini bisa pergi. Jika itu adalah murid tertutup Tuan Guanghan, dia sekarang berada di tanah suci Yaoqi di area inti terlarang. Tempat itu bahkan aku belum pernah masuk.
Hanya orang suci teratas di istana yang bisa berharap untuk masuk. Dia sudah berada di bagian terdalam dari ilusi. Belum lagi anak itu, bahkan jika penguasa puncak dari Sage Surgawi yang terlambat masuk ke dalamnya, itu tidak akan berhasil. Karena itu, dia pasti akan gagal. Sekarang tergantung pada apakah dia bisa berhasil mundur sebelum dia gagal. Di antara mereka, ilusi ke-11 adalah titik kritis. 11 pertama adalah tingkat berat yang sama sekali berbeda. 11 pertama baik-baik saja. Seorang di puncak Sage Tengah Surgawi masih diharapkan untuk bertahan hidup. Pada lapisan ke-12, kecuali kekuatan Tuan dari orang bijak surgawi yang terlambat, pasti akan mati. Dalam ilusi ke-11 terakhir, bahkan penguasa puncak dari Sage Surgawi yang terlambat akan jatuh. Ucap Suyong, dan dia secara alami mengetahui kengerian surga ke-33 dan arai fantasi dingin, sehingga berspekulasi bahwa Qin Chen dapat menembus ilusi ke-11 paling banyak. Untuk melampaui ilusi ke-11, dia pasti akan mati. Dan tepat ketika semangat itu melonjak di dalam hatinya, tahap ke-11 dari ilusi berlalu. Mata Suyong melewati jejak pemandangan, dan dia tiba-tiba berdiri lalu berkata, anak ini telah melewati tahap ke-11 dan memasuki tahap ke-12. Wajahnya menjadi pucat tiba-tiba, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Bocah ini masih terlalu naif, dan dia benar-benar masuk ke ilusi ke-12. Sepertinya dia pasti akan mati. Sekarang bahkan jika dia ingin mundur, sudah terlambat untuk mundur. Ilusi ke-12, bahkan penguasa Sage Surgawi yang terlambat akan tenggelam ke dalamnya. Bagaimana anak suci kecil ini bisa bertahan? Ucap Suyong sudah khawatir sekarang bahwa jika Qin Chen benar-benar jatuh ke alam surgawi ke-33, celah pasti akan terjadi antara penguasa cahaya suci dan penguasa istana, dan itu akan segera menjadi pengalaman sesi surga ini. Baik Guanghan Mansion dan Tiangong menderita kerugian besar, dan Tuan Suci Yao Guang datang kali ini dengan jelas untuk menyatukan Tuan Istana. Tetapi setelah Qin Chen ini mati, persatuan kali ini tampaknya tidak ada harapan. Ucap Suyong menghela nafas, matanya tiba-tiba membulat. Lapisan 13, anak ini bahkan telah melewati 12 ilusi sebelumnya. Anak ini bahkan tidak mati dalam ilusi ke-12. Bagaimana itu bisa terjadi? Mata Suyong hampir pecah, ekspresinya sulit dipercaya. Di area terlarang Guanghan Mansion, lapisan ilusi ke-33 adalah batasnya. 11 lapisan ilusi pertama adalah pinggiran area terlarang, dan 11 lapisan tengah ilusi sudah menjadi area inti. Ada berbagai bangunan, harta karun, dan tempat di mana para orang suci teratas berlatih di Guanghan Mansion. Ini sudah menjadi tempat paling kritis. Oleh karena itu, susunan magisnya begitu kuat dan menakutkan, setidaknya, Tuan dari Sage Surgawi yang terlambat mungkin tidak dapat bertahan hidup. Tapi sekarang, Qin Chen telah benar-benar melewatinya, dan berhasil masuk ke area ini, serta masih membuat kemajuan. Saat ini Qin Chen mengerutkan kening di lapisan ke-13. Di depannya ada puncak gunung. Di atas puncak ini terdapat banyak gua dan istana. Dan gelombang kekuatan ilusi yang menakutkan terus-menerus memengaruhi pikirannya. Sejak memasuki tahap ke-12, Qin Chen tidak bisa lagi hanya menggunakan keinginannya untuk melawan kekuatan ilusi yang mengerikan ini. Lagi pula, ini adalah area yang bahkan bisa melenyapkan seorang penguasa Sage Surgawi. Meskipun kekuatan jiwa Qin Chen kuat, tetapi itu hanya setara dengan tingkat penguasa mendiang Sage Surgawi. Oleh karena itu, di sini, Qin Chen akhirnya menunjukkan kemampuannya.